semuanya, perkenalkan nama saya Munifatul Isra Hasan, biasa dipanggil Munifa. Saya dari kampus Telkom University, jurusan Manajemen Bisnis, Telekomunikasi, dan Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Yang pertama, apa sih itu ilmu ekonomi? Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani. Yang pertama, oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga. Yang kedua, nomos yang berarti peraturan, hukum, dan aturan. Dan secara garis besar dimaksud sebagai aturan rumah tangga ataupun manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonomi adalah orang menggunakan konsep dan data dalam bekerja. Kedua, manfaat ilmu ekonomi. Yang pertama, memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi. Yang kedua, membantu dalam memahami pola perilaku ekonomi masyarakat. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan dalam prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi. Yang keempat, membantu memberikan pengertian pada potensi dan keterbatasan sebuah kebijakan ekonomi. Dan yang kelima, meningkatkan kepekaan manusia pada masalah ekonomi dan global. Nah, yang ketiga, ada dua ruang lingkup ilmu ekonomi. Yang pertama, ekonomi mikro, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Analisis ekonomi mikro menggunakan analisis konsumen atau dalam menggunakan pendapatnya, dan produsen atau dalam menawarkan barangnya dalam pasar. Ekonomi mikro juga disebut sebagai teori harga karena inti dari ekonomi mikro adalah penentuan harga. Kedua, ekonomi mikro yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien demi mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ekonomi makro dikenal juga sebagai teori pendapatan karena inti makro adalah penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dengan pendapatan. Terakhir, tujuan dari ilmu ekonomi. Yang pertama, produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai dari guna dari barang dan jasa. Contohnya, ketika penjual tas mengubah kain menjadi tas buatannya. Penjual tas tersebut melakukan kegiatan produksi karena menghasilkan barang dan jasa. Kedua, konsumsi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah penggunaan bensin untuk bahan bakar kendaraan. Ketiga, distribusi adalah kegiatan penyebaran barang dan jasa yang diproduksi. Misalnya, distribusi yang dilakukan untuk membawa beras dari desa A ke kota B untuk memenuhi kebutuhan warga kota A akan beras. Telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Bye.